Halo semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Video sebelumnya sudah kita bahas tentang pola bilangan. Nah, di bagian kedua ini yang akan kita bahas adalah barisan dan deret aritmatika, dan ini untuk kelas 8 SMP ataupun MTS. Berikut adalah penjelasannya. Barisan dan deret aritmatika, kita bahas yang pertama adalah barisan aritmatika. Dengan pengertian, adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku barisan yang berurutan. Ini harus benar-benar diperhatikan ya, ini selisihnya sama. Selisihnya sama antara dua suku barisan yang berurutan. Kita buat contoh. Contohnya adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Kita lihat selisihnya dari suku kedua ke suku pertama, 3, suku ketiga ke suku kedua, 3. Nah, artinya selisihnya harus sama ya ke suku-suku berikutnya. Barisan aritmatika memiliki rumus UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, UN ini adalah menentukan suku ke N. Atau suku, ya kita misalkan suku ke-30, suku ke-40. Nah, nggak mungkin kan kita harus lanjutkan terus ini sampai ke 40 atau angka-angka yang paling besar. Nah, ini adalah rumusnya untuk menentukan suku ke N, di mana UN itu sama dengan suku ke N, dan A adalah suku pertama, dan B adalah beda atau selisih. Untuk mencari beda atau selisih, rumusnya seperti ini ya. Suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua. Sesuai dengan yang ini. N dan N kurang 1. Sebagai contoh, agar lebih paham, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmatika 7, 10, 13, 16, 19, 21. Ini ya, barisan aritmatika. Yang ditanya adalah suku ke-30, berarti yang 30 itu adalah N-nya. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa suku pertama adalah 7 ya. Suku pertama adalah 7 atau A sama dengan 7, dan selisih rumusnya adalah suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua, pokoknya yang sebelumnya. Berarti kalau kita kurangkan 10 dikurang 3, 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Kita tulis A sama dengan 7 dan B sama dengan 3. Nah, ini harus benar-benar catat ya. Ini adalah rumus suku ke N. Berarti boleh kita lanjut. UN, kita buat rumusnya dulu. UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 kali B. Kita ganti. Berarti U30 ya, U30 sama dengan, kita ganti A-nya sama dengan 7 dan B sama dengan 3 dan N sama dengan 30. Kita buat. Jadi U30 sama dengan 7 plus buka kurung 30 kurang 1 dikali 3. Nah, kemudian ini kita kurangkan terlebih dahulu. 30 dikurang 1 sama dengan 29. 29 dikali 3 sama dengan 87. Kemudian jumlahkan dengan sini. 87 plus 7 sama dengan 94. Jadi suku ke-30 dari barisan ini adalah 94. Kita lanjut deret aritmatika. Ini berhubungan dengan barisan aritmatika. Apabila barisan bilangan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Dan misalkan barisan aritmatikanya adalah 2, 6, 10, 14, dan seterusnya, maka deret aritmatikanya adalah 2 plus 6 plus 10 plus 14, dan seterusnya. Kata lain dari kata deret ini adalah penjumlahannya ya. Nah, rumus deret aritmatika adalah untuk menentukan jumlah suku ke N, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN atau suku ke N.
rumus suku Kn tadi sudah kita bahas. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 dikali B. Nah, jadi kalau kita ganti yang ini, UN-nya ini ke sini, dan kita jabarkan, maka memperoleh rumus baru Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A plus buka kurung N kurang 1 dikali B. Sebagai contoh agar lebih paham, hitunglah jumlah nilai dari suku ke-10 dari deret aritmatika. Ini ya, jumlah ke-10, berarti N-nya sama dengan 10. Oke, dari soal ini, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya, kita peroleh bahwa suku pertama adalah 4 atau nilai A sama dengan 4. Dan selisih dari deret ini adalah, kita lihat, suku kedua dikurang suku pertama, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Boleh kita buat dari sini, boleh juga sama ya. Suku keempat dikurang suku ketiga sama juga 4 ya. Nah, kita tulis bahwa A sama dengan 4 atau suku pertama adalah 4, suku ke B sama dengan 4, dan N sama dengan 10. Nah, rumus jumlah deret, jumlah suku ke-10, rumusnya ini ya, ini kita gunakan. Kita tulis Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung 2 kali A plus N kurang 1 dikali B. Kemudian kita ganti N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 4, dan B sama dengan 4. Kita buat, berarti S10 sama dengan 10 per 2, buka kurung 2 dikali 4, 10 kurang 1 dikali 4. Nah, kemudian ini kita bagi, 10 bagi 2 sama dengan 5, 2 kali 4 sama dengan 8, 10 dikurang 1 sama dengan 9, kemudian 9 ini nanti kita kalikan ke 4. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kita tulis S10 atau jumlah ke-10 sama dengan 5 dikali 8 plus 36 ya. Kemudian kita jumlahkan 8 plus 36, kemudian kita kalikan ke sini. Hasilnya adalah 220. Jadi, jumlah deret aritmatika sampai ke suku ke-10 adalah 220. Sekarang kita membahas variasi soal barisan aritmatika dan deret aritmatika. Soal yang pertama adalah jika M plus N, 2M dan 41 merupakan 3 suku berurutan barisan aritmatika, maka nilai M adalah barisan aritmatika ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk mencari selisih barisan aritmatika, caranya adalah suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua. Nah, dari sini boleh kita lanjut bahwa 2 ini ya rumusnya ya untuk mencari selisih. Kemudian boleh kita lanjut 2M atau suku kedua dikurang suku pertama itu sama dengan B atau selisih ya. Nah, ini boleh kita kurang 2M dikurang buka kurung M plus 1. Jadi ini jadi kurang ya. Ini kita kalikan ke sini jadi kurang. Berarti 2M dikurang M itu menjadi M kurang 1 sama dengan B. Ini masih dari sini ya. Nah, kemudian kita cari lagi suku ketiga dikurang suku kedua sama juga hasilnya B. Berarti 41
dikurang 2M, atau suku ketiga dikurang suku kedua sama dengan B. Nah, dari sini boleh kita lihat bahwa M dikurang 1 sama dengan B, dan 41 dikurang 2M sama dengan B. Nah, artinya dia sama-sama B ya, sama-sama selisih. Nah, ini boleh kita ganti bahwa B ini sama dengan 41 dikurang 2M. Berarti M dikurang 1 sama dengan 41 dikurang 2M dari sini ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kalau dia ini sama-sama M ya. Sama-sama M, kalau kita pindahkan ke sini jadi penjumlahan karena ini negatif ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sebelahnya jadi positif karena ini negatif. Berarti M plus 2M sama dengan 41 plus 1. Berarti M tambah 2M itu jadi 3M. Kita lanjut sini. Kemudian 41 plus 1 sama dengan 42. Kita lanjut sini. Berarti 3M sama dengan 42. Kemudian untuk mencari M, kita bagikan 42 dibagi 3. Jadi M sama dengan 14. Sekarang kita peroleh nilai M sama dengan 14. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 2. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku kelima. Diketahui suku kelimanya adalah 17 dan beda antar suku atau selisih sama dengan 3 atau B-nya sama dengan 3 ya. Yang ditanya adalah suku pertama atau nilai A. Suku pertama. Nah, rumus suku KN adalah ini ya. UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Sesuai dengan soal bahwa U5 berarti N-nya 5 ya. N-nya 5 berarti U5 sama dengan ini, U5 sama dengan A plus 5 dikurang 1, ini kita ganti tadi ya. Jadi A, N-nya itu 5, kita ganti 5 dikurang 1, dan B-nya itu sama dengan 3. Oke, nah kemudian U5 itu sama dengan 17 ya. Berarti 17 sama dengan, ini kita kurangkan, 5 dikurang 1 sama dengan 4, berarti 17 sama dengan A plus, tadi ini 4 ya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kemudian nilai A sama dengan, kita lihat 17 sama dengan A plus 12. Berarti nilai A sama dengan 17 dikurang 12. A sama dengan 5. Lanjut soal nomor 3. Hasil dari 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus titik plus 76. Ini adalah deret aritmatika ya. Tapi di sini tidak diketahui N-nya. Yang diketahui adalah suku KN atau UN. Itu sama dengan 76. Nah, rumus suku KN, rumus jumlah suku KN itu ada dua ya. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Dan rumus kedua adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A plus N kurang 1 kali B. Nah, dari kedua rumus ini tentu ada N ya. Berarti kita harus cari nilai N-nya dulu. Nah, caranya adalah ingat bahwa rumus suku KN adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, di sini B harus kita cari ya, selisih dari suku kedua dikurang suku pertama, itu suku kedua ya, ini suku kedua. Kalau kita kurangkan, atau selisihnya adalah 3. Kemudian A itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa A itu adalah suku pertama. Sini kita peroleh suku pertama adalah 4.
Boleh kita lanjut. Nah, sini ya 76 ya. Berarti ini 76 atau suku ke N. Nah, di sini kita mencari nilai N ya. 76 sama dengan 4 plus, dari mana 4 ini ya? Suku pertama ini plus N dikurang 1 dikali 3. 3-nya itu adalah selisih ini. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini jadi pengurangan ya. Kita pengurangan berarti 76 dikurang 4 itu sama dengan 72 sama dengan N dikurang 1 kali 3. Nah, kemudian setiganya ini kita jadi pembagi. Kita bagi ke sini ya. Berarti 72 dibagi 3 sama dengan 24 sama dengan N dikurang 1. Ini N dikurang 1, ini kalau ini kita pindahkan jadi penjumlahan ya. Berarti N sama dengan 25. Setelah kita peroleh nilai N sama dengan 25, sekarang kita lanjut jumlah dari ini semua sampai ke sini. Boleh ini kita gunakan, boleh yang ini. Tapi karena sudah diketahui UN-nya itu sama dengan 76, jadi yang kita gunakan adalah ini, lebih cepatnya. Berarti SN sama dengan N per 2 dikali buka kurung A plus UN. A-nya ada ini, A-nya sama dengan 4 dan N-nya sudah kita peroleh itu sama dengan 25. Berarti jumlah suku ke-25 adalah 25 per 2 buka kurung 4 plus 76. Dari sini ya, 76. Kemudian kita jumlahkan 4 plus 76 sama dengan 80 ya. Oke, kemudian 80 kita coret ke sini. 80 bagi 2 sama dengan 40. Kemudian 40 kita kali ke 25 sama dengan 1000. Jadi jumlah semua ini sampai ke 76 sama dengan 1000. Nah, sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 4 soal, boleh dikerjakan sambil latihan. Soal yang pertama adalah, jika Y, 2Y plus 1 dan 53 merupakan 3 suku berurutan barisan aritmatika, maka nilai Y adalah, ini barisan aritmatika ya. Tadi contoh soal sudah ada. Ini yang dicari adalah nilai Y. Oke, nanti ada selisih ya. Suku kedua dikurang suku pertama, kemudian suku ketiga dikurang suku kedua. Oke, kemudian soal nomor 2 adalah, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmatika. Ini nanti cari selisihnya, kemudian nilai A-nya, dan rumus suku Kn. Nah, kemudian nomor 3, hitung jumlah nilai dari suku, ini jumlah ya, nilai dari suku ke-15 dari deret aritmatika. Ini adalah deretnya. Kita lihat berapa selisihnya, berapa suku pertamanya, dan rumus suku Kn, rumus jumlah suku Kn. Nah, kemudian nomor 4 tadi sudah ada contoh soal ya. Ini tentukan, berarti ini suku Kn-nya ya, nanti cari nilai N-nya dan kemudian rumus suku Kn. Oke, dikerjakan 4 soal. Nanti kalau belum paham boleh diulangi video ini. Tetap semangat dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.